Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Hajj adalah surah yang memuat berbagai macam pelajaran penting dalam Islam dan menempati urutan ke-22 di dalam Mushaf Al-Quran. Nama surah ini diambil dari rangkaian ayat di dalamnya yang membahas mengenai ibadah haji serta seruan kepada umat manusia untuk menunaikannya. Surah ini terdiri dari 78 ayat dan termasuk ke dalam kelompok surah Madaniyah, meskipun terdapat beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa sebagian ayatnya turun di Mekah atau dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar, isi kandungan surah Al-Hajj mencakup seruan tauhid, penegasan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bantahan terhadap kaum musyrik yang mempersekutukannya. Selain itu, surah ini juga memuat dalil-dalil dan bukti nyata mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membangkitkan kembali manusia setelah kematian melalui siklus kehidupan di bumi. Aspek-aspek penting yang terkandung di dalam surah Al-Hajj meliputi hukum-hukum syariat, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan kurban, serta aturan mengenai izin berperang bagi kaum muslimin yang dizolimi. Di dalamnya juga terdapat peringatan keras bagi orang-orang yang beriman, agar senantiasa istiqomah serta kisah-kisah umat terdahulu sebagai pelajaran berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Hajj juga menyoroti pentingnya menegakkan keadilan, menjauhi perbuatan syirik, serta larangan menyembah berhala yang diibaratkan bagaikan jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Di samping itu, surah ini menjelaskan secara rinci tentang tata cara penyembelihan hewan kurban, tujuan disyariatkannya kurban, serta bagaimana daging dan darah hewan tersebut tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ketakwaan dari hambanya yang diterima. Bagian lain dari surah Al-Hajj menguraikan hakikat kehidupan dunia yang fana, serta pengingat bahwa manusia seringkali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas keraguan-raguan, di mana ketika mendapatkan kesenangan ia merasa tenang, namun ketika ditimpa cobaan ia berbalik membelakanginya. Pembahasan mengenai pentingnya membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ditekankan melalui janji pertolongannya kepada orang-orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, serta menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagai penutup dari rangkaian penjelasan mengenai surah Al-Hajj, dapat dipahami bahwa surah ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena memadukan antara dasar-dasar keimanan, akidah, sejarah para nabi, serta hukum-hukum praktis seperti manasik haji. Seluruh kandungan di dalamnya menuntun hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memperkuat ketakwaan, menjaga keikhlasan dalam beribadah, serta menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari di bawah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Hajj juga mengandung pelajaran mendalam mengenai hakikat kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, termasuk tunduknya matahari, rembulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, binatang-binatang, serta sebagian besar manusia kepadanya. Bagi mereka yang memilih untuk durhaka dan mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah ditetapkan pula azab yang menghinakan. Sementara bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga penuh kenikmatan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Perjalanan sejarah umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul, seperti kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, serta penduduk negeri Madian, turut diabadikan dalam surah ini sebagai bentuk peringatan nyata, agar manusia mengambil ibrah atau pelajaran dari kesudahan buruk yang mereka alami akibat menolak kebenaran yang dibawa oleh para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uraian yang telah disampaikan di atas ini hanyalah sekelumit kecil dari samudera hikmah yang amat luas, karena kandungan dan kedalaman makna yang sesungguhnya dari surah Al-Hajj jauh lebih agung dan tidak seluas yang sebenarnya tergambar dalam penjelasan singkat ini. Semoga apa yang telah kita telaah bersama ini mampu menjadi pelita hati, menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menumbuhkan kecintaan yang semakin mendalam kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dalam mengarungi kehidupan yang penuh berkah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.